Gawat, gawat, gawat. Pedagang kaki lima yang ada di Cicadas, Bandung, yang bangunannya waktu itu dibongkar yang dipimpin oleh Bapak KDM, dikasih kompensasi 10 juta, dia minta 1 miliar. Nggak bisa gitu dong. Tanya dulu bangun tahun berapa. Dasarnya ada buktinya, punya dasar hukumnya. Tapi sebenarnya ada salah logika juga dari pemerintah kita, terutama beberapa pejabat, termasuk mungkin salah satunya Deddy Mulyadi. Akhirnya Kang Deddy Mulyadi tegas menolak gugatan dari pedagang Cicadas yang meminta kompensasi sebesar 1 miliar, teman-teman ya. Ini lucu teman-teman, karena pembongkaran yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu adalah sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum yang memang sudah tersita puluhan tahun ya oleh para pedagang itu, teman-teman. Dan tidak ada regulasi kemudian dari pihak Pemprov untuk mengganti rugi setiap pembongkaran warung-warung yang memang dibangun di atas tanah negara, di atas tanah fasilitas umum, teman-teman ya. Dan Kang Deddy Mulyadi juga tidak hanya memberikan kompensasi, tapi juga memberikan solusi pekerjaan lain, teman-teman. Jadi seharusnya bersyukur dikasih 10 juta itu ya, teman-teman. Padahal Kang Deddy Mulyadi sebetulnya nggak punya kewajiban untuk memberikan itu, tapi sebagai pemimpin yang kita kenal dengan kedermawanannya yang sangat luar biasa, Kang Deddy Mulyadi tetap memberikan kompensasi. Bayangkan di daerah lain nggak ada pemimpin yang seperti Kang Deddy Mulyadi yang memberikan kompensasi setiap pembongkaran warung yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Yang mana warung itu berdiri di atas tanah negara gitu. Coba kita lihat dulu bagaimana tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi dan bagaimana tanggapan dari fans Kang Deddy Mulyadi terkait pedagang yang ngamuk-ngamuk minta kompensasi sebesar 1 miliar, teman-teman ya. Silahkan. Kita juga nggak tahu pembongkaran ini tanpa ada pemberitahuan. Bilangnya uang 10 Jadi juta tidak ada bisa. pemberitahuan. Tidak ada. Uang 10 juta. Dan apartemen nggak bisa gitu dong. Tanya dulu Kalau ini Bapak- dibangun tahun berapa. Kalau Bapak Dasarnya ngasih ada uang kita miliaran, punya bisa dasar nggak hukumnya. Bapak? Assalamualaikum, sampurasun, lujeng enjing, wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Kita lagi perjalanan menuju kota Bekasi melaksanakan kegiatan TMMD. Jadi kalau yang kangen lihat saya berjalan di tepi sawah, hari ini nggak bisa lihat. Dan saya sampaikan buat Bapak dan Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas kemarahannya. Ya, kalau jadi pemimpin itu memang tidak pernah dalam posisi yang disukai semua. Ketika pedagang kaki lima di trotoar dibongkar, Bapak dan Ibu pasti kecewa. Tetapi ya saya harus menjalankan prinsip-prinsip kepemimpinan yang bergaris pada ketentuan peraturan. Memang pedagang kaki lima itu perlu hidup karena perlu membiayai keluarga. Tetapi trotoar bukan untuk pedagang, trotoar untuk pejalan kaki. Hak pejalan kaki harus diberikan, hak yang punya toko harus diberikan. Jangan sampai toko juga nggak kelihatan tuh dari depan. Nah, mengenai bantuan atau kompensasi sebenarnya tidak ada ketentuan yang mengatur. Pemerintah harus memberikan kompensasi atas kegiatan pembongkaran bangunan atau pedagang yang menggunakan fasilitas umum. Tapi ini adalah pertimbangan ekonomi para pedagang, pertimbangan kemanusiaan, sehingga siklus ekonominya harus berjalan sebelum mendapat pekerjaan atau mendapat jenis usaha lain yang tidak mengganggu fasilitas umum. Nah, untuk itu saya menerima atas kemarahannya. Tapi kalau saya harus memberi miliar-miliar, nggak mungkin juga. Karena kemampuan keuangan kita kan tidak mungkin kasih bantuan bermiliar-miliar pada orang. Ya, saya ucapkan terima kasih. Saya akan terus menjaga pemerintah kota dan kabupaten untuk konsisten menjalankan amanahnya sebagai pemimpin daerah, menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan. Karena Bandung milik kita semua dan semua orang harus nyaman berada di Bandung, berkunjung ke Bandung, dan tinggal. Gawat, gawat, gawat. Pedagang kaki lima yang ada di Cicadas, Bandung, yang bangunannya waktu itu dibongkar yang dipimpin oleh Bapak KDM, dikasih kompensasi 10 juta, dia minta 1 miliar. Liar. Halo dulur, masih ingat di ingatan kita waktu minggu-minggu yang lalu pedagang kaki lima yang ada di Cicadas, Bandung dibongkar paksa yang dipimpin langsung oleh Bapak KDM.
Ada yang aneh di sini. Pada waktu pembongkaran, Bapak KDM memimpin langsung pembongkaran para PKL yang ada di Cicadas, Bandung. Tidak ada satupun yang protes. Pembongkarannya berjalan secara lancar. Tapi kenapa setelah ada pembongkaran, padahal Cicadas sekarang kinclong, Cicadas sekarang bersih, tapi kunaon sekarang banyak sekali orang yang berbicara di depan kamera. Dia beranggapan bahwa bangunan-bangunan tersebut adalah legal. Bagaimana menurut para netizen? Biar tidak gagal paham, ini dia videonya. Kami legal. Itu intinya. Satu, pembongkaran ini kami tidak boleh tahu, pemberitahuan dan kita nggak pernah dikasih solusi. Kita nggak baca surat dan berjanji. Sedangkan kita dengan biarin kayak gini. Kita nggak salah ternyata pembongkaran. Sebelumnya ada sosialisasi nggak? Tidak ada. Tidak ada. Kita menolak pembongkaran. Karena mereka tidak tahu dasar hukumnya, itu punya dasar. Masyarakat oke nggak tahu, tapi kita berjuang dari 97 sini sampai keluar 2002 ini surat keputusan. Karena saya aja nggak jadi sini kalau nggak ada ini. Nggak mungkin, nggak mungkin. Akan difasilitas kalau nggak punya ini. Ini Pak Kadif Bank Batu nggak tahu. Tapi kata petugas ada di mengendatangi bangkok satu-satu mau ditanya mau jualan atau mau dipekerjakan. Tahu-tahunya kita saya menunggu di depan hari. Itu pembongkaran dari siapa? Itu pembongkaran dari mana? Ini langsung turun. Ada di langsung turun. Saya nggak tahu. Saya langsung bertanya inisiatifnya seperti apa. Tahunya langsung datang pembongkar, naik mobil, jadi kita nggak bisa keluar dari masyarakat, nggak bisa didengarin, nggak bisa seenaknya. Perintah pembongkaran ini langsung dari Ada di yang ngomongnya tidak tahu dasar hukumnya apa. Saya legal. Ini sudah berdiri dari tahun sekian. Yang jadi pertanyaannya, legal dari mana? Yang namanya jalan trotoar itu bukan untuk pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Buat sahabat-sahabat pedagang kaki lima yang kena relokasi di Bandung, di Cicadas oleh Bapak Aing, mudah-mudahan Anda baik-baik saja, mudah-mudahan Anda dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya itu kena atau terjadi terhadap saya juga akan merasakan hal yang sama. Tapi kita ambil hikmahnya saja. Kalau Bapak KDM sudah mengasih kompensasi 10 juta, ya kita syukuri saja. Mudah-mudahan saya doakan dari jauh, mudah-mudahan sahabat-sahabat para pedagang kaki lima yang kena relokasi di Bandung, mudah-mudahan segera menemukan titik temunya. Biar kalian semuanya ditempatkan di suatu tempat yang layak, biar dagangnya nyaman, tentram, dan berpenghasilan mapan. Dan juga buat Bapak KDM, buat Bapak Aing, mohon dengan sangat biar tidak gaduh lagi. Biar mudah-mudahan Bapak KDM lebih tahu sebelum bertindak. Biasanya Bapak Aing sudah menyiapkan solusi yang terbaik. Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah like, dan terima kasih yang sudah share video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Emang gak mikir ya teh, Gusti beres 10 juta yang miliaran. Dimana-mana mah cuma Bapak Aing doang nu bager mah. Mohon ya tata bersyukur ya tata jalmi teh. Kalau maknya pada dia mah sampai ke siap pasang badan kan. Berani di soal pembongkaran eta berani dimarahin cina gitunya. Karena apa? Saking pada dia itu pengen membenahi kota Bandung itu kan kota kembang, terus Bandung itu kan ibu kotanya gitu kan, harus bagus, harus terlihat rapi, bersih gitu kan, nggak kumuh, jadi harus diberesin. Termasuk itu penjual kaki lima itu yang ya nggak pantas lah gitu ya di jalan provinsi Jawa Barat, maksudnya di ibu kotanya harus masih banyak pedagang kaki lima yang menghalang-halangi jalan kan. Itu makanya diberesin. Terus pada dia itu Masya Allah ya, berani dimarahi beliau itu sampai ya menerima gitu ya apapun resikonya gitu kan, siap pasang badan gitu. Walaupun di sana tuh kan ada gitu yang lebih ini gitu ya, pejabat juga di situ banyak, tapi mungkin pada dia itu lebih fokus gitu. Karena Bapak Dedi itu memang bener-bener gitu ya,
fokus untuk membenahi Jawa Barat, apalagi itu kan ibu kotanya gitu kan. Ya kita mah dukung aja Bapak Dedi, semoga Bapak Aing selalu sehat ya, selalu kuat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kemarin kita ngebahas tentang logika berpikir yang salah dari para pedagang yang menempati trotoar di jalan-jalan kota Bandung tanpa izin sehingga mereka ditertibkan gitu. Tapi sebenarnya ada salah logika juga dari pemerintah kita, terutama beberapa pejabat, termasuk mungkin salah satunya Deddy Mulyadi. Apa itu? Jadi teman-teman gini ya, kita harus sepakat dulu nih. Kalau misalkan para pedagang yang berdagang di trotoar itu mereka melanggar hukum, karena itu bukan peruntukannya. Mereka melakukan itu tanpa izin ya. Jadi mereka melanggar hukum. Coba secara logika, orang yang melanggar hukum harusnya itu mendapatkan sanksi. Harusnya itu didenda, harusnya itu mereka mungkin ya diadili gitu ya. Tapi kenapa mereka ini malah dikasih kompensasi gitu? Kalian boleh menyebut saya, abang lu nggak tahu di lapangan ini itu, tapi teman-teman hal begini itu nggak bisa dinormalisasi. Yang namanya pelanggaran itu harus dihukum. Kita jangan membiasakan karena dia beralasan orang miskin, cari makan ini itu, lalu memperbolehkan dia untuk melakukan sesuatu di luar aturan gitu, kan nggak bisa. Karena kita pun, saya pun nyari uang teman-teman, tapi saya nggak pernah melanggar aturan pemerintah. Saya nggak pernah berdagang di trotoar dan lain-lain gitu. Jadi ya hal gini saya rasa jangan dinormalisasi ya. Heh, lu ya, bener-bener lu dikasih hati minta jantung. PKL Cicadas, kebangetan lu. Masih untung lu dikasih ganti rugi juga sama Bapak Aing 10 juta. Coba lu lihat di tempat-tempat lain kalau ada pembongkaran pembangunan liar atau pembongkaran para PKL kayak gitu diganti kagak? Kagak. Bersyukur lu. Masih dapat ganti rugi juga. Dikasih 10 juta malah kagak mau, malah minta miliaran. Liar yang ada lu. Mangpang-mangpang. Lu aja itu udah melanggar aturan, melanggar hukum lu. Trotoar dijadiin tempat usaha. Mikirin perut sendiri. Secara tidak langsung lu pada juga itu telah mengambil hak para pejalan kaki. Mau dirapihin, mau ditertibin sama Bapak Aing mah, dicakep-cakepin itu kota Bandung. Biar benar-benar menjadi kota Bandung yang rapih, indah, enak dipandang. Segala minta pergantian ruginya itu miliaran. Liar yang ada lu. Mampang-mampang, mabok kecubung, mabok duit. Bersyukur harusnya. Orang-orang mah dibongkar, udah bongkar doang, kagak dikasih ganti rugi, bodoh amat. Masih mending Bapak Aing mah tuh, kurang gimana baik. Lu padanya yang pada kagak mikir. Keenakan. Jangan merasa paling tersakiti deh. Jangan merasa rakyat yang ditindas, jangan. Kalian sendiri aja tanpa sadar selama ini sudah menindas hak-hak para pejalan kaki loh. Dengan penggunaan trotoar yang ditutup rapat. Dengan jualan-jualan kalian, tempat-tempat jualan kalian. Kalau kalian kagak melanggar hukum mah kagak bakalan dibongkar-bongkarin sama Bapak Aing mah. Ya kan? Ya. Udah, sing soleh. Udah alhamdulillah dikasih 10 juta juga. Ya elah bener-bener dah gua mah. Contoh di Sukajadi. Pas pembongkaran sampai pada soleh-soleh banget. Sampai pada happy-happy banget, pada ceria-ceria banget. Rezekinya juga nanti bakalan ngalir kalau kayak begitu mah. Beda sama orang yang suka ngotot-ngotot. Ya kan? Sulit nanti rezekinya lu. Udah bye. KDM pasang badan soal pembongkaran PKL Cicadas. Saya siap dimarahi. Dan koskieu pemimpin nu bener mahnya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Tidak melempar tanggung jawab kepada orang lain. Walaupun secara otoritas kota Bandung kan aya wali kotana, tapi daripadanya saling lempar tanggung jawab geus we ku aing dibongkarna, aing rek dicarekan, sugan rek dibenci, sugan rek teu dipilih deui, ditaringgalkeun ku para konstituena, heug teuing. Yang terpenting kota Bandung, ibu kotana Jawa Barat, katingalina bersih, rapi, henteu kumuh, enak katingalina. Lamun lain ku KDM ku saha deui? Eta para pedagang kaki lima yang menempati trotoar di dinya teh sudah puluhan tahun. Sudah berganti-ganti wali kota, sudah berganti-ganti gubernurna. Pertanyaanna aya teh nu sawani KDM. Eueuh kan? Sarieun kan? Sarieun dicapna teh gubernur tukang gusur. Sehingga masyarakat embung milih deui. Hampura KDM teu kituan. Aing hayang ningali Jawa Barat bersih. Aing hayang ningali Jawa Barat rapi.
hayang ningali Jawa Barat endah katinggalina wisatawan luar ulin ka Jawa Barat teh henteu ngomongkeun geuningan Jawa Barat teh kumuhnya, geuningan Jawa Barat teh kos kieu nya. Karena Jawa Barat dimulai ayeuna tepkeun ka hareup engke bakal loba orang luar negeri datang ke Jawa Barat. Katingali kan di momen milangkala Tatar Sunda kamari nu datang ti Jerman, di Inggris, di Polandia, turis-turis asing datang ke Jawa Barat. Bayangkeun lamun misalkan Jawa Baratna masih kumuh, hayang kitu Jawa Barat asup ke akun gosipna luar negeri. Oke teman-teman, kita semua atau Kang Deddy Mulyadi sendiri ya menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi tentu memicu kemarahan ya. Dalam hal ini adalah kemarahan para pedagang yang menjadi korban, bukan korban sih sebetulnya, yang menjadi orang yang ditertibkan gitu ya, karena menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi teman-teman. Menjadi seorang pemimpin memang tidak disukai oleh semua orang, terutama oleh orang-orang yang melanggar gitu loh. Jadi Kang Deddy Mulyadi selama ini tidak disukai oleh mereka-mereka yang melanggar gitu, seperti orang-orang yang ya punya tanah punya warung-warung yang berdiri di atas tanah negara, para pengusaha tambang, orang-orang yang memanfaatkan pertambangan dan mengabaikan keindahan alam, kelestarian alam, menjaga alam gitu ya. Mungkin orang-orang yang bekerja di sektor itulah yang kemudian tidak suka dengan Kang Deddy Mulyadi, dan Kang Deddy Mulyadi juga punya kesadaran tentang hal itu. Tetapi menjadi seorang pemimpin ya harus tetap tegas untuk menjalankan amanahnya sebagai pemimpin, yang mana harus ya melakukan hal-hal yang memang sudah proseduralnya begitu teman-teman. Lah soal pembongkaran itu ya kan, Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang ingin memberantas atau memperindah Jawa Barat gitu agar terlihat estetik, agar terlihat rapih, apatah lagi itu di ibu kota ya, ibu kotanya Jawa Barat yaitu di Bandung teman-teman. Bandung harus direpresentasikan sebagai sebuah kota, sebagai sebuah wilayah yang indah teman-teman ya, karena dia karena sebagai ibu kota dan juga terkenal dengan sebutan kota bunga gitu, kota mawar bunga gitu. Sehingga kalau kotanya banyak sampah, banyak bangunan liar gitu, dan orang-orang pekerja jalan kaki gitu, pejalan kaki kehilangan haknya, itu juga tidak dapat dibenarkan. Dan Kang Deddy Mulyadi ingin mengembalikan fungsi itu, ingin semua pejalan kaki menerima haknya, ingin menjadikan Jawa Barat lebih istimewa, lebih rapih gitu loh. Nah, inilah sosok pemimpin yang saya kira punya kesadaran yang penuh tentang bagaimana mengelola tata kelola dengan baik gitu ya teman-teman. Ya mungkin itu saja. Alhamdulillah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.